Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengantar mata kuliah agama Bapak Iwan Ridwan, dan saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang disusun oleh saya Noefran El Fajri, 2 Duta Fioni, dan 3 Irhamullah. Tazkiyah, yaitu agama tidak cukup hanya dirumuskan secara rasional, tapi harus diamalkan dan dihayati. Keimanan ditandai dengan kepatuhan terhadap prinsip cara hukum berdasarkan tuntunan wahyu Allah, Al-Quran, dan teladan Nabi Muhammad SAW, Sunnah Nabawiyah, serta peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Syuro, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dilaksanakan oleh pemerintah, sesuai firman Allah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kisah surat An-Nisa ayat 59. Bab 2. Mengenal din al-Islam. Pengertian agama. Agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta a, yaitu tidak, dan gama, yaitu pergi atau berubah. Agama berarti tidak pergi atau tetap di tempat dan tidak berubah. Secara terminologis, agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keyakinan pada Yang Maha Kuasa yang dirasa oleh manusia sebagai kekuatan gaib yang mempengaruhi segala yang ada, serta mula jadi segala-galanya dalam alam ini. Menurut Sidi Ghazalba, pada awalnya, kata agama digunakan untuk menunjukkan sistem kepercayaan dalam Hinduisme atau Buddhisme. Religion adalah mempercayai adanya kekuatan Maha Sakti yang menguasai, menciptakan, dan mengawasi alam semesta, yang telah memberikan kepada manusia suatu watak rohani, supaya mereka dapat hidup terus setelah matinya. Din adalah peraturan ilahi yang mengantarkan orang-orang yang berakal sehat atau kehendak mereka sendiri menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 1. Din al-Haq. Din al-Haq berisi perintah kepada manusia untuk beribadah kepada dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mengatur pergaulan dan hubungan sesama manusia dengan studi pekerti luhur, dengan budi pekerti luhur, dan mengelola alam semesta secara seimbang. 2. Din al-Batil. Agama yang tidak berasal dari Allah Tuhan yang Maha Esa adalah agama palsu yang diembuskan setan melalui nafsu manusia, dan ciri-ciri agama palsu itu sebagai berikut. 1. Tidak memuat ajaran tentang tauhid dan hari akhirat atau hari akhir. 2. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, Bani Israel telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atas nama agama. 3. Menyimpang dari din yang telah ditetapkan Allah. Karakteristik din al-Islam. Adapun secara istilah, din al-Islam adalah peraturan ilahi yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ajaran Islam. Unsur-unsur utama dalam sistem ajaran Islam yang disebut Arkan al-Din terdiri dari 3 unsur, yakni iman, Islam, dan ihsan. Iman. Iman adalah keyakinan dalam hati.
tasdik bil qalbi, dibuktikan dengan pernyataan lisan, iqrar bil lisan, dan diwujudkan dalam amal perbuatan, af'al bil arkan. Kedua, Islam. Islam merupakan kelanjutan dan sekaligus bukti manifestasi dari keteguhan iman yang diwujudkan dalam bentuk ikrar syahadah. 3. Ihsan. Secara terminologis, ihsan berarti menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika tidak dapat melihatnya, maka percaya bahwa Allah mengawasi gerak langkah manusia. Dimensi spiritualisme Islam. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah, Tuhan semesta alam, membangun komunikasi dan dialog antara ruh manusia dan Tuhan dengan berkontemplasi. Dalam sistem Islam diajarkan syariat dan manhaj yang harus menempuh secara disiplin dan berjenjang melalui usaha-usaha tertentu yang disebut maqam. Maqam adalah tingkatan-tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhan dalam hal ibadah, majahadah, dan riyadoh. Adapun jumlah maqam yang ditempuh oleh setiap individu berbeda-beda sesuai dengan pengalaman pribadi yang bersangkutan. Abu Nasir al-Sharaj menyebut 7 maqam yaitu taubat, wara, zuhud, kefakiran, kesabaran, tawakal, dan keridoan. 1. Taubat. Al-taubat. Taubat adalah tindakan memperbaiki diri, mengaku bersalah, beristighfar kepada Allah, menyesali segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosanya. Warah. Al-warah. Warah adalah menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh syara, termasuk menjauhi segala hal yang termasuk subhat. Zuhud. Al-zud. Zuhud adalah menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir. 4. Fakir. Al-fakr. Fakr adalah menerima apa adanya dan menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya secara maksimal untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah. 5. Sabar. Al-sabar. Sabar berarti tangguh dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. 6. Tawakal. Al-tawakal. Tawakal adalah pasrah total kepada qada dan keputusan Allah. 7. Rida. Al-ridho. Ridho adalah merasakan keadilan Allah dalam berbagai situasi, dalam keadaan suka atau duka. Ahwal adalah kondisi mental spiritual yang diharapkan setiap hamba yang melakukan perjalanan spiritual dari setiap makom, mulai taubat hingga ridho. Tangga spiritual makom di atas secara ringkas dapat dibagi dalam 3 siklus yang dinamakan tahli, tahali, dan tajali. Tahali ialah membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, kotor hati, maksiat lahir, dan maksiat batin. Tahalil merupakan pengisian dengan sifat-sifat terpuji, menyinari hati dengan taat lahir dan batin. Sedangkan tajali adalah merasakan kehadiran Allah sehingga mencapai muqarabah. Penutup penjelasan umum di atas menjelaskan bahwa ajaran din Islam menawarkan keseimbangan antara unsur esoterisme Islam dalam ihsan dan eksoterisme dalam bentuk peribadatan. Aplikasi rukun Islam. Islam adalah agama Allah yang meliputi seluruh hidup manusia tanpa terkecuali. Islam adalah ajaran Allah yang dibawa oleh seluruh nabi hingga nabi terakhir yang mulia, Nabi Muhammad SAW.